Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bio Educare. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu teori belajar yaitu sibernetik dan implementasinya dalam pembelajaran. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok yaitu Nurul Afifah, Alfira Sri Damayanti Hidayat, Siti Tania Ramadhani, dan Afriansyah Gibran Alatif. Dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Ismail MS. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bayangkan sebuah mesin cerdas yang belajar seperti manusia, menganalisis, merespon, dan terus berkembang. Inilah prinsip utama dari teori belajar sibernetik. Dalam video kali ini, kami akan membawa teman-teman Bio Educare memahami bagaimana interaksi informasi, umpan balik, dan teknologi dapat merevolusi cara kita belajar. Mari kita eksplorasi. Tujuan: dapat menjelaskan pengertian dan prinsip dasar teori sibernetik dalam konteks pembelajaran, dapat mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam pengolahan informasi dan bagaimana proses ini mempengaruhi belajar, dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip elaborasi bertahap, rangkuman, sintesis, dan analogi dalam merancang pembelajaran yang efektif, dapat menjelaskan tahapan belajar menurut Landa, Fox, dan Scott, serta mengaitkannya dengan penerapan dalam desain pembelajaran, dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan sistem informasi dalam materi pelajaran, dengan mempertimbangkan tujuan, materi, dan urutan penyajian. Dan yang terakhir, dapat mengkritisi kelebihan dan kekurangan teori sibernetik dalam konteks pembelajaran. Teori belajar sibernetik adalah teori yang relatif baru dibandingkan teori-teori belajar lainnya. Fokus utama teori ini adalah bagaimana informasi diproses selama proses belajar berlangsung, bukan hanya pada hasil akhirnya. Secara sederhana, teori ini melihat belajar sebagai proses pengolahan informasi, seperti bagaimana otak kita menerima, memproses, dan menyimpan informasi. Mirip dengan teori kognitif, teori ini sangat mementingkan proses belajar yang terjadi di dalam otak siswa. Selanjutnya ada asumsi tokoh-tokoh pendukung. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa tidak ada satu cara belajar yang cocok untuk semua situasi atau semua siswa. Mengapa demikian? Karena cara belajar sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang dipelajari. Dalam teori ini, belajar dianggap melalui 3 tahapan utama, yaitu menerima stimulus, memproses informasi, dan mengubahnya dalam bentuk informasi. Untuk itu, ada 3 komponen utama yang membantu pengolahan informasi. Yang pertama ada sensori reseptor, bagian yang menerima informasi dari panca indera kita. Yang kedua ada working memory, bagian ini yang memproses informasi sementara. Dan yang ketiga ada long term memory, di mana informasi yang dipelajari dan dianggap penting disimpan di sini untuk jangka waktu yang panjang. Prinsip-prinsip model elaborasi. Terdapat komponen strategi, teori elaborasi yang dikembangkan oleh Regulet dan Stein yang berpijak pada kajian tentang teori pemrosesan informasi. Terdapat urutan elaboratif, yakni informasi disampaikan mulai dari konsep sederhana ke yang lebih kompleks. Urutan prasyarat belajar, materi dasar dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari materi lanjutan. Rangkuman dan sintesis memberikan penjelasan singkat dari apa yang sudah dipelajari. Analogi menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Induktif strategi kognitif dan kontrol belajar. Terdapat pula prinsip dasarnya yaitu penyajian kerangka isi atau epitome, elaborasi bertahap, rangkuman sintesis dan analogi, dan optimalisasi penyajian isi pelajaran. Selanjutnya ada tahapan belajar menurut Landa. Landa mengajarkan bahwa ada 2 cara berpikir utama dalam belajar. Yang pertama ada algoritmik, di mana proses belajar yang dilakukan secara linear, sistematis, dan terarah. Yang kedua ada heuristik, di mana proses belajar yang lebih kreatif atau divergen menuju beberapa target yang sekaligus. Dengan pandangan bahwa materi pelajaran disusun secara urut atau algoritmik, atau membebaskan siswa berimajinasi atau yang disebut dengan heuristik. Misalnya nih, ketika mempelajari rumus matematika, cara algoritmik lebih cocok. Namun, jika siswa diminta menyelesaikan masalah terbuka, cara heuristik lebih baik karena membutuhkan kreativitas. Baik, selanjutnya
Aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran terbagi atas 3. Yang pertama proporsi, yang kedua produksi, dan yang ketiga gambaran mental. Yang pertama proporsi, selalu terdiri atas 2 unsur, yaitu suatu hubungan dan sekumpulan argumen. Argumen-argumen merupakan topik-topik dari proporsi, dapat berupa kata benda maupun kata ganti. Yang kedua produksi, merupakan aturan-aturan kondisi aksi. Guru memberikan aturan atau langkah-langkah untuk mempelajari topik tertentu. Yang ketiga, gambaran mental. Menurut Gagner, mental image merupakan penyajian analog. Menurut Bihler, mengemukakan bahwa gambaran mental memperlancar pemahaman dan recall. Teori Gagner dan Briggs mendeskripsikan adanya kapabilitas belajar, peristiwa pembelajaran, dan pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Misalnya, dalam mempelajari planet, siswa bisa membayangkan tata surya dengan menggunakan diagram ataupun animasi. Tahapan pembelajaran menurut Gagner. Gagner menyarankan 9 tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, menyajikan bahan perangsang atau materi baru. Yang kelima, membimbing siswa saat belajar. Yang keenam, mendorong atau memotivasi siswa untuk mencoba. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Yang kedelapan, menilai performa atau pemahaman siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan retensi dengan membantu siswa mengingat materi untuk jangka panjang. Selanjutnya, teori Pask dan Scoot. Pask dan Scoot menambahkan bahwa cara berpikir manusia bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama serialis dan yang kedua bullish. Serialis di mana belajar dilakukan secara bertahap dan detail atau mirip algoritmik. Dan bullish di mana belajar dimulai dengan gambaran besar, baru kemudian menuju ke detail atau khusus. Dengan pandangan bahwa manusia sebagai pengolah informasi, penyimpan, dan pengorganisasi. Misalnya, siswa tipe serialis akan belajar sejarah dengan membaca setiap detail kronologi. Sebaliknya, siswa tipe bullish akan memahami gambaran besar sejarah dulu, lalu masuk ke detail. Langkah-langkah aplikasi teori sibernetik. Itu untuk menerapkan teori sibernetik dalam pembelajaran dapat menerapkan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan materi pelajaran, yang ketiga mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran, yang keempat menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Yang kelima, menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, yaitu menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran biologi tentang ekosistem, guru bisa menyusun suatu materi dari konsep dasar ekosistem hingga ke studi kasus yang lebih spesifik. Kelebihan dan kekurangan. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori sibernetik yaitu fokus pada proses belajar sehingga siswa lebih memahami suatu materi. Yang kedua, transfer belajar ke dunia nyata. Namun, teori ini juga memiliki kekurangan, seperti terlalu fokus pada sistem informasi sehingga mengabaikan aspek-aspek yang lainnya. Kemudian, kurang membahas suatu proses belajar secara langsung. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, teori sibernetik memandang belajar sebagai pengolahan informasi yang melibatkan komponen-komponen seperti sensory receptor, working memory, dan long-term memory dalam proses belajar. Proses belajar bergantung pada bagaimana informasi diproses dalam sistem kognitif, melalui tahapan stimulus, pengolahan, dan perubahan bentuk informasi. Teori ini menekankan pentingnya strategi elaborasi dalam pembelajaran seperti penyajian kerangka isi, rangkuman, sintesis, dan penggunaan analogi untuk memperdalam pemahaman. Terdapat 2 pendekatan utama dalam proses belajar, yaitu algoritmik atau sistematis dan heuristik atau fleksibel yang memengaruhi cara penyusunan materi pembelajaran. Penerapan teori sibernetik dalam perencanaan pembelajaran mencakup langkah-langkah yang jelas dan sesuai dengan sistem informasi materi, mulai dari tujuan hingga urutan penyajian. Teori sibernetik memiliki kelebihan dalam fokus pada proses belajar dan aplikasinya dalam kehidupan nyata, namun juga memiliki kekurangan dengan terfokus pada sistem informasi tanpa memperhatikan aspek lain dalam proses belajar.